tentang integral garis, integral lipat 2, integral lipat 3. Saya ngasih latihan nggak? Enggak, Bu. Nggak, oh ya udah, berarti hari ini latihannya. Oke, saya share screen. Di sini ada beberapa soal tentang integral garis ya. Coba dari nomor 1 sampai nomor 4. Nah, PPT-nya. Berarti ada berapa soal nih kalau dihitung satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, saya bagi dalam 8 kelompok. Oh, mahasiswanya ada berapa total? Ada berapa? 40 apa 42? 42, Bu. 42. Oke. Kalau dibagi kayaknya 40 deh yang aktif ya. Kalau bagi 8 berarti 5. Eh, kok apa kehadiran? 42. Oke, untuk kelompok 1 itu dari nomor absen 1 sampai nomor absen 5. Termasuk untuk kalian.
Sen 1. Hadir semua nggak nih? Udah ada 42 belum? 43 sama saya berarti. Belum, Bu. Belum. 13 tadi udah sampai 14. Gini aja. Tidak usah berkelompok karena ini soalnya sedikit sih, sebenarnya cuma 4. Tetapi kan di sini bercabang. Nah, gini aja. Masing-masing mahasiswa pilih 2 soal yang dikerjakan, ya. Saya kasih waktu 15 menit untuk menyelesaikan satu soal pilihan pertamanya. Berarti ini nggak usah berkelompok karena nanti jadi susah ngandel-ngandelan. Nah, berarti yang sudah hadir silahkan pilih 2 soal ya. Kemudian untuk soal pertama silahkan diselesaikan dalam waktu 15 menit atau dari jam 9.15 sampai jam 9.30. Nanti langsung akan kita coba bahas untuk jawabannya. Gitu ya. Nah, yang sudah dikirim kemana? Yang sudah silakan nanti dikirim ke sini. Seperti biasa, di sini ada chat ya, di sebelah kiri di sini. Nah, nanti kirim aja ke sini. Nah, nanti akan saya buka satu-satu jawabannya. Biasa difoto ya. Oke, silakan dimulai dari sekarang untuk soal yang pertama. Bebas pilih yang mana.
Soalnya kelihatan nggak ya? Saya gedein deh, menit cangkir. Nah, oke.
Halo. Nah, yuk. Gimana coba? Siapa yang udah punya jawaban? Yang nomor berapa? Nomor 1A itu gampang banget karena sudah ada batasnya. Udah ada XYZ-nya. Yang B ini harus dicari persamaan garisnya dulu. Yang C juga harus dicari persamaan garisnya dulu dalam bentuk parameter T. Nah, coba siapa yang udah dapet jawabannya yang nomor berapa? Yuk. Udah 15 menit nih. Nggak mau bahas yang nomor berapa? Kalau nggak ada yang jawab, nggak saya bahas malahan. Siapa yang udah dapat kirim aja jawabannya, nggak apa-apa, salah kan mau dibahas ini. Siapa? Nggak ada yang kirim jawaban? Wow. Oh, ada. Muhammad. Kok dihapus? Oh, ada. Muhammad Restu ini jawab nomor berapa? Sama Sohibul. Oh, nomor 2. Muternya gimana ini? Nomor 2. Oke. Jawabannya 18,5. Yang XY, Y-nya sama dengan X pangkat 3 dari titik ke titik. Oke. Restu, kenapa pakai batasnya 1 sampai 2? Ayo. Halo, Restu, ada orangnya? Halo, Bu. Ya, Halo. saya tanya, Restu kenapa pakainya batas integralnya itu 1 sampai 2? Kenapa enggak yang 1 sampai 8? Lihat di paket begitu, Bu. Di harus tahu dong alasannya. Nah, Kenapa itu yang dipakai yang 1 sampai 2? Ini saya lihat jawabannya Restu ya. Di sini Restu menjawabnya dia menggunakan batas 1 sampai 2. Kemudian persamaan garisnya adalah Y sama dengan X pangkat 3. Nah, kira-kira alasannya apa? Kenapa sih kok yang dipakai di sumbu X-nya gitu? Kita harus tahu itu karena sebenarnya jawabannya sangat sederhana. coba saya jawab ya, Bu. Halo. Ya, coba jawab. Karena kita Ya, mengubah Y itu ke X. ya. Maka yang dipakai batasnya adalah batas Yang X. X. Betul sekali. Jawabannya sangat sederhana karena di sini kita sudah diketahui ada garisnya ini ya sepanjang kurva C dalam bidang XY. Kalau dalam bidang XY berarti dalam dimensi 2. Ya kan? Nah, jadi di sini diketahui bahwa Y-nya ini adalah X pangkat 3. Berarti variabel-variabel Y yang ada di dalam fungsi ini akan dirubah menjadi X. Maka batasnya yang digunakan adalah batas X-nya. Nah, maka bentuk integralnya adalah integral dari berapa? 5XY dikurangi 6x kuadrat ya. 5xy dikurangi 6x kuadrat di sini I. Nah, kemudian ditambah 2y min 4x.
Di sini adalah J. Nah, di sini dalam bidang XY dengan Y-nya sama dengan X pangkat 3 dari titik berapa? 1,1 ke 2,8. 1,1 dan 2,8. Nah, berarti kalau mau mengintegralkan seperti ini gimana dong? Ini batasnya C, ini adalah DR. Kan di sini masih I, di sini juga masih J. Kemarin bentuk perubahannya gimana? Kalau ada I, ada J. Di materi minggu lalu tentang integral garis. Cara merubahnya gimana? Nah ya. Integral garis. Nah, dirubah menjadi dx dan dy. Nah, berarti batasnya karena gini, karena di sini ada y sama dengan x pangkat 3, ya, berarti kan si variabel y-nya ini akan dirubah menjadi x, maka yang digunakan adalah 1 dan juga 2. Maka di sini integralnya 1 sampai 2, 5x dikali x pangkat 3 dikurangi 6 x kuadrat dx ditambah 2 x pangkat 3 dikurangi 4x dikali dy. Ya, nah tinggal diintegralkan 1 sampai 2 ini 5x pangkat 4 dikurangi berapa nih? 30 ya, 30x pangkat 3, kemudian, karena di sininya y-nya dirubah semua menjadi x, maka di sini bukan dy lagi. Tetapi ini harus diturunkan. Berarti ini dy sama dengan 3x kuadrat dx. Ya, berarti di sini diganti dengan 3x kuadrat dx. Nah, berarti di sini ditambah, ini berapa? 6x pangkat 5 dikurangi 12x pangkat 3 dx. Gini. Nah, mungkin ada yang bisa disederhanakan. Ini integral 1 sampai 2. 6x pangkat 5 ditambah 5x pangkat 4. Kemudian berapa ini? Min 42x pangkat 3. Bener nggak? Coba cek dulu hitungannya. Nah, nanti tinggal diintegralkan. Betul nggak integralnya sama hitungannya? Y-nya diganti dengan X pangkat 3, kemudian dy-nya diganti dengan 3X kuadrat dx. Jadi semuanya sudah dalam variabel X dan sudah menggunakan dx. Berapa Restu jawabannya, hasilnya? Kalau saya 18,5, tapi kayaknya salah deh. Ini kok beda? Kalau 4 dx. dy-nya mana penggantinya? Iya, saya lupa Bu di situ. Nah, oke, hitung lagi. Iya, iya Bu. Mana tadi? Oke, silakan yang lain juga dihitung ya. Ini udah benar belum perkaliannya, substitusinya. Kemudian kalau sudah benar diintegralkan, saya mau hasil akhirnya berapa.
Siapa lagi yang menjawab? Berarti nomor 2 sudah Sohibul. Sohibul jawab nomor, ini nomor berapa? Nomor 1. Halo Sohibul, kamu jawab nomor berapa ini? Nomor 1 atau nomor 2? X sama dengan 2T kuadrat. 1A. Oh, 1A, oke. Oke, Restu lanjutkan ya, yang lain juga dicari jawabannya berapa, karena ini hanya integral lipat 1. Next, ke tadi siapa jawabannya Sohibul, jawab nomor 1A. Nah ini ya gampang sekali, ini tinggal, ini kan sudah ada masing-masing persamaannya, dengan di sini semuanya dirubah ke dalam variabel T. Nah, coba. Berapa ini hasil akhirnya? Ya. 23. Itu yang 5 apa? Yang Y-nya itu yang Ini? yang 5x kali x pangkat 3 minus x pangkat 2 itu bukannya itu cuman bukannya itu bukan dikali pelangi ya, Bu. Jadi cuma 5x nya gitu, bukan Y-nya disubstitusi jadi x pangkat 3 ya, Bu. Oh, perkaliannya. Ya tadi saya minta dicekkan ya, coba. Ini, oh saya salah kasih kurung ya. Ah iya, salah kurungnya ini. Kurungnya bukan di sini nih harusnya. Coba bentar. Ini kan Y-nya aja nih yang diganti dengan X pangkat 3. Maka di sini 5X dikali ini X pangkat 3. Nah, kurungnya di sini nih. Dikurangi 6X kuadrat. Nah, kemudian ini Y-nya 2X pangkat 3 min 4X dikali ini hasil dari DY-nya ya. Hasil dari DY-nya 3X kuadrat DX. Berarti di sini, oh iya betul. Ini bukan 30 nih, berarti masih tetap 6. Min 6X kuadrat. Benar, bukan dikali pelangi ya. Berarti 5X pangkat 4 dikurangi 6X kuadrat ditambah. Nah, kalau yang ini baru nih pelangi nih. Karena ini dua-duanya harus dikali dengan 3X kuadrat. Berarti 6X pangkat 5 dikurangi 12X pangkat 3
dx. Nah, begini. Jadi ininya salah. Berarti diurutkan 6x pangkat 5 dikurangi 12x pangkat 5 dulu. Ditambah 5x pangkat 4 dikurangi 12x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 2, ini dx. Nah, ya hasilnya berapa? Udah dihitung belum? Jangan lupa ya, ini harus diturunkan untuk mengganti dy. Jadi jangan langsung dx. Diturunkan dy-nya sama dengan 3x kuadrat dx. Dan memang kebanyakan salahnya di sini tidak diturunkan. Jadi di sininya nggak bisa langsung berubah jadi dx. Nah, yang kedua tadi saya mau bahas jawabannya Sohibul. Sohibul jawabannya, Sohibul jawaban akhirnya berapa? 288 per 35. Iya, kita lihat. Karena di sini batas T-nya juga sudah ada. Jadi nggak perlu dicari lagi. Ya. Di sini T-nya sudah ada, masing-masing persamaannya juga sudah ada, tinggal disubstitusi ke dalam integralnya. Nah, tetapi di sini kan masih dx, dy, dz. Sedangkan kalau menggunakan batas T, dia harus dt. Nah, maka ini yang harus kita cari dulu. Nah, di sini ada garisnya adalah x sama dengan 2t kuadrat, maka dx sama dengan 4t dt ya. Kemudian y-nya sama dengan t, berarti dy sama dengan dt. Kemudian z-nya sama dengan t pangkat 3, berarti dz-nya sama dengan 3t kuadrat dt. Gini, nah udah tinggal integralnya dari c 2y ditambah 3 i, kemudian ditambah xz dari j ditambah dari yz dikurangi x, ini k. Nah, di sininya adalah dr. Nah, dr-nya di sini nanti semuanya akan dirubah menjadi parameternya t. Nah, di sini batasnya ini sudah ada dari 0 sampai 1. Berarti integral 0 sampai 1, y-nya diganti dengan t, berarti 2t ditambah 3, ini kan dx ya, dx-nya berarti diganti dengan 4t dt. Kemudian ditambah dengan ini x-nya berarti 2t kuadrat, kemudian z-nya berapa nih? T pangkat 3, ini dy ya, berarti ini dt. Oke, kemudian ditambah yang terakhir sekarang y-nya adalah t, kemudian dikali z-nya adalah t pangkat 3, dikurangi x-nya adalah 2t kuadrat. Nah, ini adalah dz, berarti 3t kuadrat dt. Oke, cek dulu. Ada yang salah atau enggak? Udah benar? Udah benar, oke. Kita sederhanakan ya. Ini batasnya dari 0 sampai 1. Ini jadi berapa? 8t kuadrat ditambah 12t. dt-nya nanti di akhir aja, ditambah, ini jadi berapa? 2t pangkat 5 ditambah ini t pangkat 4 dikali 3t kuadrat, berarti 3t pangkat 6, bener nggak?
dikurangi ini 6T pangkat 4 DT. Benar? Nah, silahkan cari integralnya. Yang nomor 1 ini, nomor 2 ini tadi udah ketemu berapa hasil akhirnya? Nah, ini cari hasilnya berapa. Yang ini juga cari hasilnya berapa. Coba jawabannya Saibul bener nggak? Lahirnya. 8T mana tadi? Aduh, pencet lagi. 12T. Oh, ini nomor 4. Kita dulu. Mana tadi? Tiga T. Oh. 3T pangkat 6. Oke, 2T pangkat 5. Oke, 2T pangkat 5 min 6T pangkat 4 ke 8T kuadrat ke plus 12T. Ya, benar. Oke. Benar ya? Berarti jawabannya berapa? 288 per 35. Nah, yang lain ngecek ya. 288 per 35. Benar nggak? Benar, Bu. 288 per 35. Oke. Yang ini jawabannya berapa? Ya, udah dihitung belum? Yang nomor 2. Jawabannya 35, Bu. 35 aja, gini. Iya, Oke. 35. Oke, kita lihat lagi. Silakan kalau ada yang mau tanya. Oh, kita lihat jawabannya Ahdan dulu. Sohibul punya 2 jawaban, satu lagi ntar dulu. Nomor 1 yang apa? Itu yang 1A, Bu, yang tadi sama seperti A. Oh, berarti sama ya. Ya. Nah, yang ini yang C. Nah, coba yang C. Oke. Batasnya dari berapa sampai berapa ini? Bu, karena menghubungkan dari titik 0 ke titik 2,11, jadi didapat 0 sampai min 1, Bu. 0 sampai min 1. Bu, kurang tahu juga, Bu. Oke, kita bahas dulu. Ini benar dicari persamaan garisnya dulu masing-masing. Y X min 1. Ini nggak kebalik. Ntar kemarin mana ya? Ada di mana kemarin? Kan ini melalui 3 titik. Nih.
rumus persamaan garis itu X min X1 per X2 min X1 bukan sih? Ya kan ya? X min X1 per X2 min X1. Nah, kita coba lihat. Oh, kemarin saya kurang jelasin di sini kali ya. Ya. Jadi ini tuh kenapa X per 3 min 0. Jadi kalau saya lihat titiknya ini, titik awalnya itu kan adalah si apa sih? Dari 3, 2, 1 ya. Tetapi di sini tuh ngitungnya yang menggunakan X min X1 per X2 min X1. Jadi dilihat dari titik terendahnya. Jadi di sini X dikurangi 0 per 3 dikurang 0. Jadi titik yang kedua dikurangi 0. Berarti kan dapatnya X per 3. Nah, kita lihat jawabannya Adan. Ini oke. X per X1 berarti X0. Nah, ini nih. Ini pakainya yang 2 min 0 apa 0 min 2? Kalau sesuai contoh tadi saya bacanya kan itu dari titik 0,00 ke titik 2,11. Nah, jadi saya ambilnya yang dari nolnya dulu ke ya. Berarti 0 min 2 ya. Berarti X min X1 per X2 min X1 sih rumusnya sebenarnya. X min X1 per X2 min X1. Sebenarnya sih sama saja. Nanti ketemunya mau dia min, mau dia plus di ujungnya sini sih sebetulnya sama. Sebetulnya. Nah, bentar dulu. Karena di sini ada awal dan akhir, maka kita gunakan sesuai yang ini. Berarti ini yang titik awalnya, ini yang titik akhirnya ya. Berarti X min 0, X, kemudian titiknya, oke. Ini 0 dikurangi min 2, Y-nya dengan persamaan T. Oke, berarti X sama dengan min 2T, Y dan Z-nya sama ya? Y sama dengan Z sama dengan T, min T. Oke, benar, ini sama-sama min 1. Sehingga batasnya adalah T sama dengan 0 dan T sama dengan min 1. Kalau X-nya disubstitusinya yang mana? Cara yang kemarin buat menemukan T-nya sama dengan 0 dan T sama dengan min 1? dari nilai Y atau Z-nya, Bu. Dari Karena nilai sudah sama Y dengan atau A. Jadi tinggal Ya. dibuat T sama dengan, dimasukkan ke persamaannya, Bu. T-nya ini udah dapet T-nya berapa yang pertama? T-nya pertama negatif Z. Saya ambil dari Z saja, Bu. Dari persamaan Z. Jadi T sama dengan negatif Z. Terus sehingga 0 sama dengan 0 ke titik Z-nya 1, Bu. Jadi negatif 1. Nah, dapat negatif 1. Yang nolnya? Nolnya dari ini, Bu, yang titik awalnya, Bu. Dari menghubungkan titik 0 ke titik 2,11 itu, Bu. Nilai Z-nya kan 0, jadi dimasukkan T sama dengan negatif Z, T sama dengan negatif 0, T sama dengan 0, gitu, Bu. Nah, ini ada sedikit ini ya, maksudnya antara batasnya ini antara 0 sampai 1 atau batasnya ini 0 sampai min 1. Nah, oke. Kita lihat catatan minggu lalu ada di mana ya catatan minggu lalu ya. Saya. Kelas G. Minggu lalu pertemuan berapa? 14. Oke.
Soalnya itu ada bisa 0 sampai 1 dan juga bisa dilihat 0 min 1. Kenapa kok saya bisa melihat itu adalah 0 sampai 1? Karena yang tidak mengalami perubahan adalah Y dan Z. Dia sama-sama di titik Y-nya sama dengan Z dan juga Y-nya sama dengan T dan Z-nya sama dengan ini kalau nggak salah. Nah, di sini kan ini kan dari titik M ke titik N ya. Nah, jadi kalau yang ini kan dari atas ke bawah, kalau yang tadi dari bawah ke atas ya. Nah, ini teman-teman harus bisa membedakan nih nanti dari kadang gini, kita diminta mencari persamaan garis antara A dan B. Kalau A dan B itu tidak ada siapa yang awal, siapa yang akhir. Tetapi kalau dari M ke N, itu berarti ada awal di M dan ada akhir di N. Itulah yang membedakan antara integral garis dengan persamaan garis biasa. Ya, di sini perlu dilihat bahwa ini dari M ke N, maka di sininya adalah X-nya kan dikurangi si titik 0 ini, maka ini 3 dikurang 0, 2 dikurang 0, 2 dikurang 0. Nah, maka dapatlah batasnya itu dari si T-nya itu dari 1 sampai 0. Sama kayak yang ini berarti T-nya sama dengan X per 3, T-nya sama dengan ini tinggal disubstitusi. Nah, kalau punya Ahdan ini dia dari bawah ke atas, dari titik pusat nih 0,0,0 ke titik 211. Nah, berarti benar ya, di sini dikurangnya 0 dikurang 2, 0 dikurang 1, dan 0 dikurang 1. Dapatlah persamaan si X-nya sama dengan min 2T, Y-nya sama dengan Z, sama dengan min T. Nah, tinggal PR kita mencari si batas-batasnya itu. Oke, saya pindahkan ke sini dulu. Saya ambil soalnya. Garis lurus dari 0,0,0. Jadi dari bawah ke atas nih jalannya. Oke. Dari 0,0,0 ke 2,1,1. Nah, dari sini kita bisa mencari persamaan garisnya adalah X per berapa tadi? 0 dikurangi 2 ya. X-nya ini 0, ini 2. Kemudian sama dengan Y-nya 0 dikurang 1 sama dengan Z-nya 0 dikurang 1 sama dengan T. Nah, di sini dapatlah kita persamaannya adalah X sama dengan min 2T, kemudian Y-nya sama dengan min T, dan Z-nya juga sama dengan min T. Nah, di sini ini kita punya dua persamaan yang sama, maka di sini Y sama dengan Z. Ya. Y sama dengan Z sama dengan min T. Nah, di sini dapatlah persamaannya. Nah, kemudian nyari batasnya. Gimana tadi Ahdan? Bisa dapat yang 0 sampai min 1, coba. Dibuat T sama dengan, Bu. Jadi Oh, kan ini dibikin T sama dengan ya, oke. Berarti di sini bisa T-nya sama dengan ambil yang mana dulu? Dari yang X atau yang YZ? agar lebih mudah dari yang Y dan Z saja, Bu, karena nilai T-nya ini negatif. Berarti T-nya sama dengan Negatif Y negatif Y dan T sama negatif Z. oke, berarti titiknya berapa jadi? Nah, dilihat dari ini titiknya itu Y-nya sama dengan 0 sehingga T-nya sama dengan negatif 0 sama dengan 0, Bu. Dilihat diambil dari yang sini. Iya, Bu. Oke, coba kita flashback dulu. Nah, di sini ya, lihat di sini kan titik awalnya M ya. Maka kalau di sininya X sama dengan T berarti T-nya sama dengan X per 3.
kemudian Y-nya sama dengan Y per 2 dan Z per 2. Jadi X-nya tinggal disubstitusikan ya. X-nya ini 3, kemudian Y-nya 2, kemudian Z-nya juga 2. Dapatlah titiknya semuanya 1. Nah, yang 0 dari mana? Sama tadi X, Y, dan Z-nya disubstitusi 0. Betul. Nah, jadi ini mulai dari 0 dulu ya. Berarti ini T-nya sama dengan 0, kemudian ini T-nya juga sama dengan 0. Yang ini jadi berapa? Itu jadinya T sama dengan negatif X per 2, Bu. Ya, negatif X per 2. Kalau X-nya 0 berarti T-nya sama dengan 0 juga, Bu. 0. Ya, nah di sini dapat tuh T-nya semuanya ini 0 berarti mulai dari 0. Nah, kemudian yang titik 1 lagi berarti T-nya sama dengan min X-nya 2 ya, berarti 2 per 2. Ini T-nya sama dengan min 1. Ini T-nya sama dengan min 1. Betul, berarti batasnya itu dari 0 sampai min 1. Itu ya, berarti T-nya sama dengan 0 dan T-nya sama dengan min 1. Oke, berarti tinggal masukkan ke integral dari 0 sampai min 1. Dari 0 sampai min 1 atau min 1 sampai 0? Dari 0 sampai min 1, Bu. Ya, kenapa? Karena di sini dari 0,0,0 ke 211 ya. Kalau dibalik dari 211 ke 000 berarti min 1 sampai 0. Nah, berarti tinggal disubstitusikan 2Y ditambah 3 ditambah XZ-nya ini J, kemudian ditambah YZ min X ini K DR. Nah, berarti integral 0 sampai min 1 2Y, Y-nya tadi mana? Min T ya, berarti min 2T ditambah 3 dikali ini turunannya apa X-nya? Negatif 2 DT, Bu. Ya, negatif 2 DT ditambah ini XZ. X-nya adalah min 2T, Z-nya adalah min T, dan DY-nya adalah apa ini? Negatif DT, Bu. Nah, negatif DT ditambah lagi. Nah, sekarang yang ini Y-nya berarti min T, dikali Z-nya adalah min T juga. Kemudian dikurangi X-nya adalah, berarti tambah ya, tambah 2T. DZ-nya adalah min DT. Dah, tinggal diintegralkan. Dah berapa nih? 4T benar. Min 6. Ini berarti ditambah 2T kuadrat berarti min 2T kuadrat. Salah nggak ya? Kok kayaknya ada yang kurang ini? Y-nya, oh ini punya ini deh. Oke. Berarti min 2T kuadrat, kemudian ditambah dengan min T kuadrat, min T kuadrat, kemudian min 2T DT. Coba cek dulu. Benar, Bu. Benar. Nah, ada tinggal integralkan. Nanti hasilnya kalau benar berarti 8. Oke, ini jawabannya dan. Oke, silakan ada yang mau tanya. Ini udah 3 soal yang terbahas.
lowbat baterainya ntar. Oke, sambil kita lihat lagi yang ngirim jawaban. Dan udah kayak Nadila. Nomor 1 apa ini Nadila? Oh ini yang tadi ya? Iya Bu, udah sama kayak Sohibul Bu. Oke. Hari tua ini nomor berapa? 1 kamu. 1A. Oh, udah tadi ya. Udah saya bahas, Mbak Joshua. Nomor 2. Nomor 2 tadi udah belum? Belum ya? Oh, nomor 2 udah. Nomor 2 udah dibahas. Tadi saya ibu kayaknya punya 2. Oh, ini nomor 4. Nah, ini sama persis dengan soal yang barusan saya bahas. Di nomor yang ini tadi punya Ahdan. Oke, coba dicari nomor 4 deh. Sama nggak dengan yang ini ya, yang A dulu ya. Tentukan usaha yang dilakukan dalam mengerjakan menggerakkan sebuah partikel dalam medan gaya sepanjang. Nah, ini sama persis dengan yang nomor 1C yang barusan saya bahas. Nah, coba ditulis dulu soalnya. Nanti sama nggak sama jawabannya Ahdan yang nomor 4 tadi? Dicari persamaannya dulu, dirubah dalam bentuk menjadi parameter T, kemudian dicari batasnya, kemudian diintegralkan. Sama juga dengan nomor 1B dan 1. Nah, kalau yang 1B dia 2 kali pengerjaan. Yang pertama titiknya dari 0001, dari 000 ke titik 001, kemudian ke titik 001, 3 kali pengerjaan berarti. Sama ya yang nomor 4A. Kira-kira yang belum ada gambaran mau dikerjakan yang mana? Kalau nomor 4A ini sama dengan 1C yang barusan saya bahas ini. Nomor 4B sama juga dengan yang nomor 1A. Saya tanda ini. Ini sama dengan nomor 1A. Ini sama dengan nomor 1C. Kurva yang dengan titik dari X0 ke titik. Oh, ini sama juga. Nah, coba yang nomor 3 ya. Kita bahas nomor 3 ya. Ada yang udah mengerjakan nomor 3? Saya cek chatnya dulu. Ini sama nomor 2. Oke, coba kita coba nomor 3.
Oke. Kelihatan nggak ininya soalnya? Gedein. Oke. Lihat, Bu. Hitung, kelihatan ya, di bidang XY yang terbentuk garis-garis lurus dari titik 0,0 ke 2,0 dan kemudian 3,2. Berarti di sini 2 kali pengerjaan. Yang pertama dari titik 0,0 ke 2,0. Berarti kalian harus cari persamaan garis yang melalui titik 0,0 dan 2,0. Pertama dari titik 0,0 ke 2,0. Nah, yuk persamaan garisnya gimana? Persamaan garis melalui 2 titik. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Berapa ini? Y ya, ini Y per Y2 min Y1 ini berarti ini 2 sama dengan ini X per X2-nya salah ya. Y min Y1, Y2, oh ini 0. Y2 min Y1 berarti ini 0. Kemudian yang ini X per X2 min X1 berarti ini 2. Berarti persamaannya apa? Rubah ke dalam parameter T boleh. Karena ini jadi persamaannya jadi apa sih? Kan ini jadi 2Y aja kan? Nah, maka di sini boleh kita jadikan persamaan dalam parameter T. Nah, berarti ini sama dengan T. Nah, berarti dapatlah persamaan garis yang ini. Nah, berapa? X sama dengan 2T. Bener nggak? Kalau yang ini kan 0 kan? Coba dicerna dulu. Kalau misalkan nggak dirubah dalam bentuk persamaan T, bisa nggak? Coba kita lihat dulu. Ini berarti ini benar nggak nih substitusinya? Kalau udah benar berarti ini Y per 0 ya sama dengan X per 2. Nah, berarti persamaannya adalah 2Y sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan 0. Kalau tidak menggunakan parameter T, berarti ini kalau Y sama dengan 0 itu artinya sumbu. Nah, berarti nggak bisa diturunkan kan, turunan 0 dia akan tetap 0 gitu. Tetapi kalau di sininya bukan persamaan sumbu Y, nah itu bisa menggunakan tanpa menggunakan parameter T. Karena ini tepat di sumbu, maka kita bisa menggunakan parameter T untuk menyelesaikan si persamaan integral garis ini. Nah, coba berarti benar kita menggunakan parameter T tadi. Karena di situ sumbu tepat di sumbu. Jadi ini kita kasih T, yang ini juga taruh T. Nah, berarti persamaannya adalah X sama dengan 2T. Nah, berarti di sininya dx sama dengan 2dt.
Nah, kemudian berapa Y-nya? Ini kan X-nya. Berapa Y-nya? 0, Bu. Y sama dengan 0. Berarti DY-nya juga sama dengan 0 kan? Nah, berarti di sini saya tulis juga deh DY-nya juga sama dengan 0. Nah, maka kita baru bisa mengintegralkan yang ini tadi. Berarti berapa batas T-nya itu? Dari berapa sampai berapa? T-nya sama dengan X per 2. Berarti kalau X-nya 0, berarti di sini T-nya sama dengan 0. Kalau X-nya adalah 2, berarti T-nya sama dengan 1. Berarti dari 0 sampai 1. Berarti integralnya dari 0 sampai 1. Ini kita integralkan berarti 2X. Taruh tulis dulu 2X ditambah Y. Ini DX ditambah 3Y min X, ini DY. Oke, berarti integral 0 sampai 1. Ini 2 dikali 2T ditambah Y-nya 0. Kemudian DX-nya adalah ini 2 DT ditambah 3 kali 0 berarti ini 0 dikurangi X-nya adalah 2T, nah DJ-nya adalah 0. Nah, berarti bisa disederhanakan ya, berarti integralnya 0 sampai 1. Kemudian, ini berapa? 4T dikali 2. Benar, 4T kali 2 yang ini? 8T dt. Ini 0, nah berarti udah ini aja. Gitu ya. Jadi gini, ada yang bisa kita misalkan menjadi variabel T atau dibiarkan saja dalam bentuk persamaan XY. Kalau dalam bidang XY ya. Nah, kebetulan di sini kita menemukan yang untuk dari 0,0 ke 2,0 itu persamaannya itu tepat ada di sumbu. Kalau di sumbu kita itu nggak tahu nih si apa ya namanya? Persamaannya itu adanya di mana. Karena tepat banget ada di sumbu gitu. Jadi semuanya kan 0, jadi nggak bisa diintegralkan. Nah, karena itu kita bisa merubahnya menjadi parameter T. Nah, kemudian kalau misalnya menemukannya tidak dalam bentuk sumbu, nah itu bisa langsung disubstitusikan. Oke, ini nanti tinggal dilanjutkan. Nah, sekarang coba kita lanjut dari yang titik 2,0 ke titik 3,2. Yang kedua, titik 2,0 ke 3,2. Benar, 3,2 tadi ya. Oke, sekarang kita cari dulu persamaan garisnya. Jadi berapa? Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Berarti di sini Y min Y1 berarti ini Y per Y2-nya 2 ya. 2 kurang 0. Nah, ini sama dengan X min X1-nya berapa? 2 per X2-nya adalah 3 dikurang 2. Nah, berarti ini persamaannya berapa? Y sama dengan Y sama dengan 2X min 4. 2X min 4. Nah, di sini tidak berada dalam sumbu, berarti ini bisa digunakan. Ya, berarti di sini persamaannya adalah Y sama dengan 2X min 4. Nah,
Maka di sini kita bisa turunkan bahwa dy-nya sama dengan 2 dx. Nah, berarti batasnya apa yang digunakan? Apakah batas x atau Y. batas y? Batas Y. Batas y. Berarti dari berapa sampai berapa? 0 Dari sampai 2. 4. Berapa? Batas X atau batas Y yang digunakan kalau di sini kita mendapatkannya persamaannya adalah 2x min 4. Batas X atau batas Y? Yaitu batas. Ayo, batas apa? Gampang banget. Batas yang mana? Di sini kita nggak pakai parameter T karena di sini tidak berada dalam sumbu. Jadi batasnya 2 sampai 3 atau 0 sampai 2. 0 sampai 2, Bu. 0 sampai 2 berarti ngambil dari Y. Nah, kalau ngambil ya dari Y, berarti semua harus dirubah dalam Y. Kalau di sini persamaannya Y sama dengan 2x min 4, ya, berarti kita harus menggunakan batas X karena dy-nya aja mau diganti dengan 2 dx. Berarti batas integralnya adalah yang 2 sampai 3. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Semisal kita tetap menggunakan batas Y dengan syarat dx-nya sama dengan setengah dy, apakah boleh, Bu? Menggunakan batas Dx, jadi dx sama dengan setengah dy. Jadi nanti ketika dimasukkan batasnya kan ada 0 sampai 2 sehingga perhitungannya lebih mudah, Bu, menghitung batas 0. Berarti ini harus dirubah juga dong. Jadi dx sama dengan setengah dy seperti itu, Bu, apakah bisa? Nah, berarti kalau mau dirubah dalam bentuk X, berarti ini X ya. X, berarti gimana? Kalau dari persamaannya dulu, berubah dulu. Berarti Y plus 4 per 2 sama dengan X, gini kan? Nah, kemudian berarti di sininya dx-nya sama dengan setengah dy. Secara perhitungan bisa. Secara perhitungan bisa, tetapi back lagi ke dalam konsep integral. Kapan sih integral itu bisa diintegralkan terhadap X? Dan kapan integral tersebut dapat diintegralkan dalam Y? Ya kan? Nah, berarti kalau ini kalau pakai yang dy berarti batasnya 2 sampai 3. Kalau yang ini berarti batasnya dari 0 sampai 2. Berarti nanti di sininya dalam bentuk dx, yang di sini adalah dalam bentuk dy. Masih ingat kan kalau mau mencari luas menggunakan integral, nah di situ kan kita bisa menggunakan variabel x atau menggunakan variabel y, tergantung dengan kebutuhan. Nah, sekarang untuk menjawab itu, apakah di sini juga bisa dua-duanya? Nah, sekarang coba cari dulu antara yang integral batas 2 sampai 3 dengan menggunakan persamaan Y sama dengan 2x min 4 dengan dy-nya adalah 2 dx. Kemudian yang ini juga kita bandingkan, apakah hasilnya sama? Nah, coba. Tadi soalnya
Saya kopikan dulu. Kalau secara persamaan sih nggak ada masalah, karena dia bisa dirubah jadi Y, bisa juga dirubah dalam X. Ini persamaannya ya, 2X ditambah Y, kemudian ditambah 3Y min X. Silakan, ada yang nyari batasnya yang 2 sampai 3 dengan persamaan Y sama dengan 2X min 4, dan ada yang mencari batasnya 0 sampai 2 dengan persamaannya adalah setengah Y plus 2. Ini jadinya setengah Y plus 2 masukin ke sini dulu. Jadi kalau mau pakai dx, persamaannya juga harus diganti. Dalam x-nya itu diganti dalam y. Kalau yang ini mau pakai dy, berarti persamaannya harus diganti dalam bentuk x. Gimana? Mana tadi soal latihannya lagi? Ini sama. Sama. Oke,
Oke, saya sedikit review. Kalau untuk teorema Green kemarin itu teorema yang digunakan untuk menghitung apa? Teorema Green. Gimana? Yang ini? Ada yang udah dapat yang batasnya 2 sampai 3? Untuk yang batas X didapat 7 mesinnya. Untuk yang batasnya juga didapat Yang 7, ini? Bu. Oh, berarti sama ya, ini 7 ya. Nah, gitu. Jadi kita kembalikan ke konsep integral yang lipat 1, bahwa kita bisa merubah batas itu menjadi X atau batas itu menjadi Y tergantung persamaannya. Kalau persamaannya di sini Y sama dengan 2X min 4, ya berarti di sini harus dalam bentuk DX. Nah, tapi kalau persamaannya adalah persamaan Y, maka di sininya harus dalam bentuk DY. Itu aja sih kuncinya. Karena ini bisa dua-duanya, kita nggak bisa membatasi bahwa ini Y sama dengan 2X min 4. Tapi kita juga bisa membuat persamaan ini menjadi X sama dengan Y plus 4/2 atau setengah Y plus 2. Ini kan nggak ada masalah di sini. Jadi kalau bisa, ya berarti sama aja boleh. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nanti UAS-nya dari integral lipat 2, integral lipat 3, integral lipat 2 itu ada kartesius sama koordinat polar. Kemudian untuk yang lipat 3 ada apa? Kartesius, tabung dan bola. Kemudian ada integral garis dan teorema Green. Ada 6. 6 apa 7 tuh tadi? Ada pertanyaan sampai sini? Maaf Bu, bisa diulang kembali Bu materinya Bu. Tadi putus-putus Bu di saya. Oke. Yang pertama, integral lipat 2 koordinat kartesius. Oke. Yang kedua, integral lipat 2 koordinat polar. Oke. Kemudian yang ketiga, integral lipat 3 koordinat kartesius. Yang keempat, integral lipat 3 koordinat tabung. Yang kelima, integral lipat 3 koordinat bola. Kemudian yang keenam, integral garis. Dan yang ketujuh adalah teorema Green. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Ada yang mau ditanya lagi nggak?
Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada, ini nanti saya tutup dulu. Ini udah banyak yang ngirim. Terima kasih yang sudah berkontribusi mengirim jawaban. Ini nomor berapa? 4. Wah, ini ada 4B nih. Oke, nanti saja menilai. Ini nomor 2 tadi udah. Pak Rizky nih jawab nomor 4B sama 4C ya. Nah, ini sama kayak tadi. Di sini ada X-nya, Y, dan juga Z-nya. Nah, di sini batasnya sudah ada, yaitu batas dengan parameter T. Udah deh, tinggal masukin ke integralnya. Tapi hati-hati, menghitung integralnya itu jangan sampai salah. Ini juga sama. Nah, di nomor 4C ini tidak dirubah dalam bentuk parameter T. Karena di sini sudah ada batas X-nya adalah 0 sampai 2. Jadi dirubahnya ke dalam variabel X. Good. Itu salah Bu, harusnya DZ Bu, bukan DT. Yang mana? Yang 4D apa 4C? 4C. 4C. Enggak, maaf Bu, tadi Bu ngomongnya mana? 4B sama 4C. Enggak, yang parameter T. Oh, yang 4C. 4C ini tidak dirubah dalam bentuk parameter T. Nah, kita lihat. Tadi soalnya mana? Ah ya, nomor 4C ini di sini tidak dirubah dalam bentuk parameter T. Karena apa? Di sini batasnya sudah ada nih dari X sama dengan 0 ke X sama dengan 2. Kalau yang parameter T itu yang ini, yang 4B. Nih, kayak ini jawabannya Fariski nih. Ini kan batasnya 0 nih, T sama dengan 0 dan T sama dengan 1. Maka semuanya harus dirubah dalam bentuk parameter T. Ya, kemudian yang 4C, karena di sini batasnya X sama dengan 0 dan X sama dengan 2, maka tidak dirubah dalam bentuk parameter T, tapi dalam variabel X. Ini udah oke. Oke, saya share dulu materinya. Mana tadi? Nah, nanti kalian kalau ngambil materi-materinya ada di sini ya, udah saya share. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Tidak ada. Cukup nih. Cukup, oke. Kita ketemu lagi nanti di UAS ya. Kayaknya nanti langsung asesmen aja, jadi nanti saya kasih pengarahan aja pada saat UAS. Sekitar 2 minggu lagi, karena kalian nanti UASnya di tanggal 13. Jadi silakan nanti buat persiapan. Oke, kita tutup dengan membaca, apa mau dikasih soal nanti, soal latihan? Mau Bu, mau. Soal ya, oke nanti saya share aja. Nanti saya share di asesmen ya, nanti saya siapkan dulu soalnya. Oke, kita tutup dengan membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Dwi. Oke. Selamat siang semuanya. Sampai ketemu minggu depannya lagi.
Ya, selamat siang juga, Bu. Selamat siang, terima kasih Bu. Jangan susah-susah ya, Bu. Sama-sama. Kalian belum lihat kampus ya, kasihan sekali. Iya, Bu. Insya Allah tahun ajaran baru ya, mudah-mudahan udah aman. Tadinya udah mau ini kan, kalian udah diminta di KRS-nya itu sebenarnya milih di semester yang baru mau online atau offline. Tapi lihat nanti perkembangannya karena sekarang juga lagi lumayan gawat ini. Oke, sampai ketemu UAS ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Selamat siang. Selamat Siang, siang juga, Bu. Bu.